Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah, hai bangsa-bangsa, dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan, dan sanggup untuk saling menasihati. Namun, karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana-sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi dalam Kristus, aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa Roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Illyricum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukan di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima tentang Dia akan melihat Dia,
dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Tetapi sekarang, karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Tetapi demi Kristus, Tuhan kita, dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana, agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah, beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Allah, sumber damai sejahtera, menyertai kamu sekalian. Amin. Roma 15 ayat 1 sampai 33. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Marilah kita saling mengasihi, karena kasih itu berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat 7. Firman Tuhan hari ini mengajarkan supaya semua manusia memiliki hati yang peduli dan berbelas kasihan kepada semua orang. Dan pasti semua orang juga memiliki kelemahan dan kekurangan dan juga kelebihan. Tapi ada juga yang lemah, ada juga yang kuat. Dari dulu sampai sekarang Paulus mengajari supaya sama-sama memperdulikan dan mengasihi satu sama lain, dan juga tidak boleh mementingkan diri sendiri, tetapi harus saling membangunkan iman satu sama lainnya, mengasihi sesama sama dengan mengasihi Tuhan Allah. Marilah saling berjaga dan tetap mengerjakan kerukunan bersama untuk hormat dan kemuliaan bagi Allah. Rasul Paulus juga mengatakan saling menerima, saling menghargai satu sama lain, sebab Yesus Kristus sudah menerima kita semua sebagai anak-anaknya, dan yang kuat harus berusaha menolong yang lemah. Orang Kristen sebagai pengikut Kristus harus memiliki sikap ini. Kebenaran yang ditegaskan oleh Rasul Paulus ini untuk semua orang tanpa terkecuali, tidak membeda-bedakan orang. Ini harus tetap dikerjakan bersama sebagai anak-anak Allah, dan ini tidak gampang, tapi harus berusaha mengerjakannya dengan setia. Rasul Paulus menulis surat untuk jemaat di Roma, dan isinya disebut sebagai warisan yang cukup detail untuk jemaat di Roma menurut kebaikan
dan pengetahuan dan pengertian, tetapi tetap saling peduli dan saling menasihati satu sama lain. Surat Paulus kepada jemaat di Roma mengatakan kebenaran yang ada dan harus dilakukan. Jadi Paulus sangat perlu mengingatkan sebagai rasul Allah dan sebagai penginjil juga pelayan Tuhan, supaya mereka tetap mengingat kebenaran dan melakukan firman Tuhan. Paulus juga mengajarkan bangsa Yahudi bahwa kebenaran itu adalah karya Yesus Kristus atas semua orang. Paulus berkata, "Aku bermegah karena Kristus menguatkan pelayananku dan penginjilanku untuk mempermuliakan Allah. Dan aku berkata, apa yang telah dikerjakan oleh Kristus dengan rohnya dalam perkataan dan perbuatan dan tanda-tanda mujizat, Paulus selalu menahan diri untuk tidak lemah imannya." Paulus tetap bekerja dan juga melakukan firman Tuhan dalam pelayanan sebagai rasul Allah. Rasul Paulus memiliki harapan untuk mengunjungi jemaat di Roma, sebab Paulus memiliki hati yang sangat semangat untuk memberitakan Injil bagi semua orang. Rasul Paulus mengingatkan kebutuhan jemaat di Roma, yaitu melakukan firman Tuhan, berdoa, dan melakukan kebenaran. Paulus selalu menjadikan tempat-tempat untuk tempat menginjil, dan juga Paulus mengingatkan bahwa persembahan dibawa untuk dipersembahkan di Makedonia. Paulus juga semangat walaupun persekutuan dengan Allah dalam pelayanannya. Rasul Paulus tak pernah merasa takut walaupun persoalan-persoalan menghadang langkah-langkah Paulus dan kadang-kadang terancam nyawa. Dengan serius, Paulus tetap semangat melayani orang-orang yang sudah dilayaninya dan selalu membawa orang-orang supaya ikut melayani Tuhan. Kedatangan Paulus disambut oleh jemaat-jemaatnya dengan baik. Rasul Paulus tidak pernah malu minta dukungan doa kepada orang-orang yang dilayaninya, khususnya orang-orang yang hidup di dalam Kristus, sebab Rasul Paulus tahu apa arti sebuah doa yang dinaikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa doa sangat besar jika dengan yakin didoakan. Yakobus 5 ayat 16-17. Rasul Paulus sangat sadar bahwa Allah sumber damai sejahtera yang akan memenuhi hati dan pikirannya, dan Rasul Paulus juga berkata bahwa Tuhan Allah selalu ada bersama dia. Marilah kita semua anak-anak Tuhan terus memiliki penyembahan, persekutuan yang manis dengan Tuhan, supaya kita kuat iman dan tidak lemah. Amin.